Yang menemui Abraham itu siapa? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu mau bilang malaikat lagi itu. Dia sengaja mau mengacaukan orang ini. Orang ini dia bukan Yahudi. Dia penganut Samaritan. Dan di sini Elohim adalah angel. Iya, Bapak bilang angel. Saya mau tahu Ishak itu tabatan apa ya? Apa arti Elohim? Saya tanya dulu, apa arti Elohim? Namamu bukan lagi disebut Yakov tetapi Israel. Ini yang bicara adalah seorang malaikat. Yang bicara itu malaikat di situ. Dia punya otoritas. Jadi kalau Israel datang kepada Elohim itu datang kepada hakim-hakim maksudnya. Hakim-hakimnya siapa? Manusia. Kalau manusia aja bisa jadi Elohim, apalagi malaikat, kan begitu logikanya. Iya benar. Bapak kebodohan ini, namanya Bapak nggak paham. Sangat-sangat. Dia itu mau menggunakan trik-trik muter-muter dia. Dia mau membingungkan orang. Elohim itu Pak bukan malaikat. Elohim itu bukan malaikat. Malaikat itu bahasa Ibrani-nya. Bapak punya roh nggak? Manusia memiliki neshama. Neshama itu apa? Rohnya Hasem itu apa namanya? Angin. Hasem tidak punya roh. Hasem bukan manusia, bukan juga. Oh, berarti beda. Berarti sama dengan Islam Tuhannya. Jadi kalau Tuhan Anda kan bisa menyerupai manusia tuh. Itu Bapak kenal tidak dengan Hasem itu? Jangan bandingkan dengan ciptaannya. Nama yang ajaib. Nama yang ajaib. Nggak ada nama yang ajaib. Oh, nggak ada ya. Kalau ajaib mau buat apa pula? Mau buat ini, pamer kesaktian. Nggak perlu juga begitu. Yang menemui Manoah itu, malaikat Tuhan yang menemui Manoah itu siapa dia? Ya kamu baca aja sendiri, itu kan bukan Torah. Kalau saya tidak suka pakai dalil-dalil Kristen yang nggak jelas, hasil-hasil tafsir asumsi. Lama-lama kamu bilang Daud juga dongeng, Salomo juga dongeng, Bait Allah juga dongeng. Kami hanya... Kamu baru bilang perjanjian baru Yesus itu sudah, berarti kesesatan kamu sudah kamu nyatakan di sini. Dan di dalam Torah hanya boleh melakukan Torah. Kitab ini ditolak oleh Yitzhak ini, aliran Yitzhak ini. Karena dia bukan Yahudi, dia Samaritan dia. Jadi itu, supaya kalian perlu tahu itu. Kita lihat Bible yang diyakini orang Kristen itu kan ada PL-nya nih. Apakah PL yang mereka yakini ini sama pemahamannya dengan yang... Nah, kalau Kristen kan enggak. Torahnya dibuang, ajaran Paulus yang diangkat. Jadi ajaran mereka dengan ajaran kami sangat berbeda. Sebetulnya netizen harus tahu satu hal. Torah dari fitnah kaum sebelah. Maksudnya ya orang-orang Kristen yang mengatasnamakan Torah. Karena orang Kristen memiliki Biblos atau Bible. Dan itu terjemahan. Dan terjemahan itu tidak cocok dengan original teksnya. Anda dibohongi Yahudi ini atau tidak? Ini pembuktian. Muslim dibohongi Yahudi atau tidak? Ini pembuktian. Begini, Bang. Sekarang berani gak dia buka separiasi? Saya tantang dia. Berani gak dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya masih menampilkan lanjutan diskusi antara Yudesme dengan pihak Kristen ya. Dan narasumbernya pun masih sama, yaitu Yitzhak yang memegang kitab Torah ya, yang mana Torah ini selama ini diklaim oleh umat Kristen bagian dari kitab mereka, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di video yang untuk kesekian kalinya ini saudara Yitzhak dari Yudesme ini benar-benar membuat para oten ini kehabisan akal ya untuk menyamakan ajaran mereka Perjanjian Baru dengan Torah itu sendiri, karena setiap apa yang mereka
klaim tersebut ternyata tidak sesuai dengan isi original teks Torah itu sendiri ya. Karena di sini kita sebagai muslim tentu dapat menilai serta melihat bagaimana penjelasan dari Isaac dari Yudaisme ini yang begitu jelas ya, baik dari segi Alkitabiah dan juga dari segi akademis, bahwasanya Isaac ini sangat terperinci di dalam menjelaskannya, dan tentunya ini tidak terlepas dari wawasan serta keilmuan yang dimiliki, terutama di dalam memahami bahasa ya, yaitu hermeneutika romantik. Artinya kita bisa paham bahasa body, bahasa isyarat, simbol serta metafora. Dan kemudian terpenting lagi tentu harus menguasai ilmu linguistik ya, dan juga kritik bahasa. Nah, sementara para oten ini hanya mengklaim berdasarkan asumsi mereka tanpa bisa menjabarkan atau menjelaskan dasar keilmuan untuk melakukan kritik terhadap Torah yang dipegang oleh Isaac ini. Nah, jadi melalui diskusi ini semakin terang dan jelas sekali ya, bahwa ajaran mana yang sesungguhnya datang dari Allah yang masuk agama samawi, tentu kita akan bisa menentukannya sendiri ya, dan pastinya hanya orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran dan juga masih mempunyai rasa malu tentunya. Nah, bagaimana keseruan video ini kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun seperti biasa sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share-nya, dan begitu juga kita dukung channel Islam lainnya. Langsung saja kita simak videonya. Sebenarnya ia sengaja ingin mengacaukan, karena ada kalanya Tuhan itu menampakkan diri dalam berupa malaikat. Begitu dia sengaja, ini memang dirancang sengaja untuk mengacaukan. Kalau Tuhan itu bukan malaikat, malaikat itu contohnya waktu yang menemui orang tua Samson itu, makanya ketika orang tua Samson tanya, siapa namamu malaikat itu? Dia tanya itu. Jawabnya apa? Nama itu kudus. Kenapa kamu tanyakan itu? Nama itu kudus. Di dalam Torah tertulis dia muncul dalam bentuk malaikat. Sama halnya waktu Daud. Kenapa bisa begitu? Aja. Karena dalam wujud. Mereka mengatakan malaikat karena dalam wujud. Yang berwujud itu malaikat. Jadi dia mau mengacaukan di sini malaikat biasa, dia mau kacaukan dengan Tuhan yang datang dalam wujud malaikat. Ini sengaja menipu orang ini. Dalam bentuk wujud malaikat. Yang menemui Abraham itu siapa? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu mau bilang malaikat lagi itu. 3 malaikat. Kalau mau dibolak-balik Tuhan menampakkan diri. Anda yang mau mengacaukan itu, walaupun disebut malaikat, tapi namanya itu kudus. Siapa yang kudus itu? Apa yang pengertian Yahudi yang kudus itu malaikat? Nama yang kudus itu malaikat. Dan dia mengangkat matanya dan jadi Anda mau bilang Yahweh itu, Anda mau bilang Yehova itu cuma hanya malaikat. 3 pria-pria. Nah, 3 pria-pria itu siapa? 1 baca ayat pertamanya. Kepada kamu baca. 1 memutar balik Sodom. 1 menyembuhkan Abraham, karena 1 malaikat tidak bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Jadi kata 3 pria-pria di sini, atau kalau dalam bahasa Ibraninya itu disebutnya Shelosha Anashim, itu adalah 3 malaikat yang memberikan kabar kepada Sarah namanya Gabriel, yang memutar balikan Sodom itu namanya Mikhael, yang menyembuhkan luka Abraham dari bekas sunat adalah Rafael. Udah, nggak ada masalah di situ. Itu tafsiran itu Anda baca ayat pertama, Tuhan menampakkan diri. Kata Tuhan situ dan apa? Kembali kita kepada ayat yang tadi. Di sini dikatakan bahwa Yakov bertemu dengan malaikat.
I saw an angel. Dia sengaja mau mengacaukan orang ini. Orang ini dia Betul, bukan betul aja orang ini Bang. bukan Anda Yahudi. bantah dong. Dia penganut Kalau dia nggak benar penganut bantah, kawan. Samaritan. Anda Makanya bantah dia aja bilang kalau nggak perjanjian bisa. lama kita beda dengan dia. Karena memang Taurat Samaritan dengan Taurat Yahudi itu beda. Sedangkan Begitu ini Torah orang Yahudi ini, dia mau dengan menyesatkan King di sini ini James orang. aja beda. Bible King James aja terjemahannya aku melihat Tuhan gitu loh. Kalau di sini aku melihat malaikat, jadi udah jelas berbeda. Torah Yahudi dengan Old Testament itu berbeda. Perjanjian Makanya Lama itu kalau nggak- melihat kitab suci lihat konteks. ya ini Saya sudah konteksnya. kasih contoh Aku- tadi yang aku menemui telah orang tua melihat Samson itu siapa? Namanya yang Aku kudus telah itu siapa? melihat malaikat Jadi kamu ini, mau ya. bilang Angel bahwa di sini Yehova itu hanya malaikat. adalah Elohim. Elohim itu adalah angel di sini. Tidak ada Bukan Pak, tidak Hashem, ada. Gini loh Pak, gini ya. Bapak kan sudah menyebutkan Elohim itu adalah otoritas kekuatan. Kalau Bapak sebut otoritas kekuatan itu malaikat, Bapak kan sudah salah Pak Ishak. Itu loh, Malaikat Bapak kan punya kekuatan dan yang punya otoritas. iya. Siapa bilang yang punya malaikat itu punya otoritas? Enggak, itu pesejar, itu pesuruh. Bapak kan sudah bilang sendiri. Kenapa Bapak bilang dia Malaikat otoritas? punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, bagaimana mungkin dia bisa Iya. melakukan ini? Ya, nah, itu kan Ini sumbernya salah satu kekuatan itu. Salah satu kekuatan malaikat adalah memutarbalikkan Sodom yang namanya Oke, Mikael. coba. Oke. Kita Kalau perang melawan begitu, manusia. ya Pak Ishak, kalau begitu, apakah Bapak setuju bahwa malaikat itu adalah yang punya otoritas kekuatan? Punya otoritas karena Hashem memberikan otoritas. Oke. Berarti malaikat sudah berdiri sendiri, punya kekuatan otoritas itu, kekuatan itu. Malaikat itu adalah pesuruh Hashem. Nah, Dia diberikan kekuatan Kalau pesuruh menjalankan itu, tugas. gini Pak, kalau pesuruh itu Bapak benar bahwa malaikat itu memang pesuruh, tapi dia Elohim Ya. itu adalah otoritas kekuatan. Yang namanya otoritas kekuatan itu merujuk kepada Hashem, bukan kepada malaikat. Dan di sini Elohim adalah angel. Iya, Bapak bilang angel, Elohim itu angel, tapi dalam bahasa Ibrani itu bukan angel. Dalam bahasa Ibrani. Pak, sebelum lanjut Pak Ishak sebentar. Sebelum lanjut, saya mau tahu Ishak itu tamatan apa ya? Nggak tahu itu Dan di Tamatan sini kamu juga tahu. dikatakan, dan di sini juga Saya mau tahu. dia berbuat melawan manusia. Udah, Pak. Enggak, Udah, kamu udah dekat sudut Bukan itu. bukan melawan Hashem, tetapi melawan manusia gitu loh. Lihat ya. And he said, dan dia mengucapkan, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, because you have commanding power with an angel of God and with man, and you have prevailed. Nah di sini apa? Di sini kan di sini kan dikatakan, Wayomer lo Yaakov Yamer Ochimcha Ki im Israel Ki Sharit im Elohim. Di sini katanya Elohim, tetapi di sini diartikan angel of God. Karena memang angel itu diutus oleh Hashem. Iya, ayatnya. Yang tadi dibaca lagi ayatnya. Tolong dibaca Angel lagi of ayatnya. God. Ini. Yang tadi dibaca lagi ayatnya. Yang sebelum ini. Iya. I saw an angel. Because you have commanding power with an angel of God. I saw an angel. Terus di sini dikatakan Ki Sharita im Elohim. Ya. Wi'im anashim betukhal. Dan kepada manusia dan menang, dan kamu telah menang. And with man and you have prevailed. Jadi di sini dia itu bertemu dengan angel of God, bukan bertemu dengan Hashem. Hashem tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya Hashem itu. Oh, jadi berarti jelas ya, berarti tiga malaikat itu semuanya tiga-tiganya malaikat, bukan salah satunya dikatakan itu Tuhan. Ya, atau Ini Tuhan ya. artinya salah satunya. Jadi sudah jelas ya, bukan kelemahan Tuhan ya. Gini Pak Madia, ya. Jadi translate dari Bapak ini Ibrani ke translate ke bahasa Inggris, oke? Dan Ini ini bukan translate, ini adalah website Yahudi yang dipakai. Yahudi, Betul. ya, oke? Di Bukan Yahudi terjemahan tadi, di ini. Ibrani tadi, Bapak menyebutkan Bahkan ini bukan juga ada malaikat. komentarnya. Bahkan ini pun sudah termasuk tafsir di dalamnya. Tafsirnya pun ada. Teks mentahannya ada, tafsirnya juga ada. Tidak. Jadi kalau kita mengatakan di sini Elohim, apakah Elohim itu Hashem yang dilihat manusia? Enggak, ini adalah angel of God. Selesai. Coba, Orang Yahudi saya tanya memahami dulu, Pak. seperti ini. Oke, apa arti Elohim? Saya tanya dulu, apa arti Elohim?
entitas Coba yang jawab. memiliki kekuatan dan otoritas. Nah, itu dia. Berarti siapa? Merujuk ke siapa dia? Kalau yang punya otoritas itu, merujuk kepada hasil, Ini bukan jawab malaikat, jelas. Pak. Malaikat Iya, punya Pak. kekuatan dan punya otoritas. Malaikat Tadi punya kan kekuatan Bapak dan Elohim. otoritas. Kalau Malaikat itu memiliki kekuatan dan otoritas. Itu yang saya Itu katakan kan tadi. bicara Ibrani, Pak. Oke, Bapak terjemahkan ke bahasa Inggris. Itu kan bicara, saya kan fokus pada Ibrani tadi. Di Ibrani tadi mengatakan Elohim. Bapak sudah menyebutkan arti Elohim itu tadi yang punya otoritas kekuatan. Yang namanya otoritas kekuatan itu berarti merujuk kepada hasil. Itu kan otoritas. Malaikat Tuhan, Betul. malaikat utusan Tuhan itu memiliki otoritas dan kekuatan. Punya. Itu, Pak. Jangan dikembangkan, Pak. Itu yang namanya punya otoritas itu sang Bukan dikembangkan, memang tugasnya begitu. Coba lihat. Oh. Ya, ini yang bicara siapa? Dan dia mengucapkan, namamu bukan lagi disebut Yakov tetapi Israel. Ini yang bicara adalah seorang malaikat. Yang bicara itu malaikat di situ. Dia punya otoritas. Nah, yang saya tuh balik kepada tadi, fokus kepada bahasa Ibrani tadi. Tidak ada malaikat, Elohim. Elohim itu artinya itu yang di punya situ otoritas itu artinya kekuatan. malaikat. Di situ Yang bukan Bapak- Hashem. Hashem tidak bisa Bukan, dilihat. bukan. Ya, saya rasa Bapak udah salah. Itu berarti terjemahan Bapak itu udah salah tuh. Dalam bahasa Ibrani itu malaikat itu malak. Kalau Bapak bilang Elohim, Malak itu dalam bahasa Inggrisnya itu messenger, utusan. Kalau ini malaikat di sini dikatakan. benar. Kalau itu messenger, utusan, benar malaikat. Tapi yang punya otoritas Malak kekuatan utusan. itu Elohim. Kalau di sini dikatakan Elohim itu adalah malaikat dari Hashem, diutus oleh Hashem. Waduh, Bapak ini sudah tidak konsisten dia dah. Sekarang saya tanya, Pak. Jujur Bapak jawab. Yang punya otoritas kekuatan itu siapa? Yang memiliki otoritas kekuatan itu ada banyak, ada Jangan Hashem, ada banyak. ada Jangan malaikat, ada banyak. ada Itu otoritas, Ibrahim, Pak. Bapak tahu ada apa Moshe. otoritas itu? Wah, udah ada ngawur, udah Dan yang disebut sebagai Elohim itu banyak di sini. Moshe juga disebut Gini. Elohim. Bapak sudah mengatakan, saya setuju bahwa itu artinya Elohim itu adalah yang punya otoritas kekuatan, kekuasaan. Nah, Ini, iya, otoritas itu Pak, tahu arti otoritas kan? Otoritas itu kepemilikan sendiri. Nggak ada Ini lagi, itu Elohim, otoritas, kan? perintah. Ini Elohim kan. Nah, Di sekarang sini, saya tanya Bapak, oke kita Hashem buang dulu Pak Isan. mengucapkan kepada Moshe, aku membuatmu Elohim. Aku membuat kamu menjadi Elohim. Oke, saya tidak mempersalahkan Elohim di sini ayat itu. Emang Elohim di sini Tuhan atau manusia? Nah, sekarang arti Elohim itu apa? Arti Elohim adalah entitas yang memiliki kekuatan dan otoritas. Dia punya otoritas atau tidak, Moshe itu? Sekarang otoritas kekuatan itu siapa? Otoritas, Pak, yang pemilik kekuatan itu otoritas ya, otoritas Moshe itu. diberikan Otoritas itu kekuatan pemilik. atau enggak sama Hashem? Sekarang kita bicara otoritas. Moshe Apakah punya malaikat kekuatan yang atau punya tidak? kekuatan? Punya Apakah Moshe kekuatan. memiliki kekuatan, berarti punya kekuatan. Moshe Punya punya otoritas. kekuatan yang sumbernya dari Hashem itu sendiri. Tapi Apakah otoritas, Moshe memiliki itu otoritas? gini Apakah Pak, Moshe gini. memiliki otoritas? Itu tergantung kalimatnya, Pak. Nggak segala. Tergantung Iya, kalimatnya. Moshe Elohim memiliki tadi, kekuatan Elohim dan tadi. otoritas, makanya di sini disebut sebagai Elohim. Ya, Elohim itu sesuatu yang memiliki kekuatan dan otoritas. Jadi Iya, Moshe benar, adalah benar. penguasa itu memiliki otoritas dan kekuatan. Punya, jangan bilang tidak punya. Dia saja bisa Iya. membelah maut kok. Saya setuju Pak ya, Elohim tadi saya setuju. Kalau Elohim itu Nah, dalam bahasa kalau Ibrani, manusia saja bisa itu. punya kekuatan dan otoritas, Dia punya apalagi kekuatan. malaikat. Iya, punya kekuatan, tapi yang punya otoritas Manusia kekuatan. saja punya kekuatan, apalagi malaikat. Manusia saja punya otoritas, apalagi malaikat. Betul. Saya tidak menyangkal Bapak, Pak Isa. Semua manusia punya kekuatan, iblis juga punya kekuatan. Tapi Di otoritas sini yang dibahas malaikat, gak ada iblis. Di sini adanya malaikat. Elohim, nggak ada malaikat di sini. Iblis juga Elohim. malaikat. Elohim itu artinya Pak Ya. dalam bahasa Ibrani sang pencipta Elohim artinya adalah hakim. Ya hakim ya Hasem juga disebut hakim yang adil, hakim agung, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sebutan hakim di dalam Torah itu Elohim. Jadi kalau Israel datang kepada Elohim itu datang kepada hakim-hakim maksudnya. Hakim-hakimnya Iya. siapa? Manusia.
Tapi Bapak sudah mengatakan malaikat itu sama dengan Elohim. Itu salah, Pak. Memang, Itu salah. memang malaikat itu disebut Elohim. Memang iya. Di dalam bahasa Ibrani itu. Iya. Sekarang saya tanya dalam bahasa Ibrani, Elohim itu apa? Bapak sudah jawab, berarti yang punya otoritas kekuatan. Elohim itu entitas yang memiliki otoritas dan kekuatan. Malaikat punya otoritas dan kekuatan. Itu sumbernya, Pak. Itu sumber dari Hasim itu. Nggak punya otoritas. Nggak punya otoritas. Manusia aja Elohim, apalagi malaikat tuh. Sekarang saya tanya Bapak, sang penguasa itu siapa? Nih, Coba saya tanya dulu, Pak. Elohim di sini. Ya, sang Di penguasa sini itu siapa? Moshe disebut Elohim tuh. Ya, Ini sang Elohim. penguasa itu siapa? Hashem menyebutkan bahwa Moshe itu Elohim, dan ini disebut dari perkataan Hashem sendiri. Oke, Moses dalam bentuk kata ya. Moses itu disebut juga Ayo Elohim. Hashem ke Moshe. Dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, lihatlah, dekati ke Elohim levar. Aku membuatmu menjadi Elohim kepada Faraon. Moshe Iya. dijadikan oleh Hashem sebagai Elohim. Saya nggak menyangkal Bapak, Pak Ishak. Tapi Bapak sudah jujur mengatakan tadi, saya tanya, Elohim itu apa artinya? Otoritas. Kalau manusia aja bisa jadi Elohim, apalagi malaikat, kan begitu logikanya. Iya benar, tapi otoritas tahu nggak? Makhluk lemah, Otoritas makhluk itu, lemah otoritas manusia itu aja Elohim, pemilikan, apalagi Pak. malaikat. Pemilik kekuasaan itu. Dan ya Ini Bapak sudah bukan salah. malaikat. Udah oke. Jadi gini Pak Oke. Ishak. Jadi Bapak Yang ditemui memaknai oleh kata seperti itu, saya tidak salahkan. Tetapi jelas di dalam bahasa Ibrani itu adalah Elohim angel itu of artinya Elohim itu artinya sang pencipta yang maha Oh, kuasa. Itu Elohim. Enggak. Nah, Artinya bukan pencipta Elohim itu. Artinya adalah angel of God di sini. nah, tidak Pak, tidak. Ini bahasa Ibrani nggak ada angel Pak di situ. Elohim. Elohim Mana artinya malaikat? adalah angel of God. Yang Mana dilihat oleh malaikat? Coba. Itu bahasa Ibrani ya Pak ya. Tunjukkan yang Bapak centang biru tadi, yang biru ini, malaikat itu apa? Ini juga Apakah bahasa Elohim? Ibrani. Lah. Ini juga bahasa Ibrani, Elohim tuh. Elohim kan, artinya penguasa, artinya Moshe disebut Elohim di situ karena punya kekuatan dan Ishak. otoritas. Ishak, malaikat yang menemui Manoah itu siapa, Ishak? Di dalam Torah dikatakan Moshe sebagai Elohim. Artinya apa? Elohim itu bisa untuk manusia, bisa Ishak, untuk malaikat yang menemui Dan- Manoah itu siapa, Ishak? Elohim di sini itu bukan Tuhan. Oke. Kalau Ishak, Elohim di sini saya tanya. Ishak, malaikat Tuhan yang menemui Manoah itu siapa? King James Version malah parah. Moshe Hakim-Hakim disebut 13 Tuhan. ayat 18. Nih kita lihat nih King James ya. Ishak. Kacau sekali ini. Ishak, malaikat Tuhan yang menemui Manoah siapa? Nih, masa Moshe di sini disebut sebagai God? Kan kacau. Tuh. Terjemahan Ishak. Kristen ini ngerti. Kamu mau Manusia. mengacaukan konteks, Ishak. Manusia, ya, Moshe disebut God, disebut sesembahan ilah. Parah loh. Ishak, malaikat Kalau yang Tuhan benar yang itu- menemui Manoah Kalau yang benar Ishak? itu adalah Moshe itu. Itu dalilnya Pak, dalil apa? Bapak dalam dalil apa tuh? Dalam dalil kitab Yahudi itu apa itu? Yang benar itu adalah Lord kalau untuk Moshe. Moshe disebut Lord karena dia itu punya kekuatan dan otoritas. Kalau terjemahan Kristen ini ngeri. Bukan. Bapak udah Ishak, salah. Bapak sudah Hakim-Hakim 13 ayat 18. Yang Pak Ishak. menemui Manoah itu siapa, Ishak? Bapak kebodohan ini, namanya Bapak nggak paham. Sangat-sangat Dia itu mau menggunakan trik-trik muter-muter dia. Dia mau membingungkan orang. Tuhan di situ. Sekarang gini Kristen Pak, punya nih, King James. gini Pak Ishak. Bapak punya roh Ini nggak? bahaya nih. Gini Yang Pak, benar gini Pak, adalah gini. Oke. yang Kalau Pak benar Ishak punya roh, Moshe itu disebut sebagai Elohim dalam oke. konteks Kita bahasa kekuatan dan dasar dulu Pak. Pak Ishak, Nih. bahasa dasar Di dulu. sini- Pak Ishak di punya sini roh nggak Pak Ishak? dikatakan Hebrew Elohim itu adalah judge atau hakim. Hakim itu yang bisa memutuskan segala sesuatu. Nah, Ya, Moshe Tuh, diberikan Siapa hakim itu? otoritas sebagai Elohim. Siapa Sebagai hakim itu? Elohim. Iya, siapa hakim Hashem itu? memberikan Moshe gelar Kalau Bapak sudah Elohim. hakim itu bilang Hasim, apalagi? Bapak kok muter-muter kok? Hashem
memberikan gelar Elohim kepada Moshe. Makanya Iya, di sini saya tidak bicara Moses tadi. Makna yang sebenarnya, manusia. Pak Ishak, makna yang Ini Elohim iya. ini itu manusia. Iya, Elohim itu manusia kata Bapak. Tapi arti Elohim itu adalah yang punya kekuatan otoritas. Malaikat. Nah, kalau malaikat yang Bapak sebut kekuatan otoritas, Bapak sudah sesat. Malaikat itu yang disebut Elohim di situ itu. Waduh, Elohim itu Pak bukan malaikat. Elohim itu bukan malaikat. Malaikat itu bahasa Ibrani-nya malak. Kenapa Bapak sebut itu Elohim? Kan Elohim Pak ini. Di dalam Bereshit 32 ayat 31 itu jelas itu adalah angel of God. Jadi saya simpulkan Pak, dari perkataan kita tadi bahwa di Kejadian 1 sampai 3 kita setuju ya. Di situ ada Hasim, ada Ruh, ada Firman. Tetapi perbedaan Bapak, Hasim itu di ayat kedua juga ada Ruh, tapi sebutkan Bapak Ruh itu adalah angin. Kalau di Alkitab itu perkataan Allah itu adalah Firman, tapi kamu sebutkan adalah ucapan. Ucapan Allah itu kamu bilang juga diciptakan. Ruh Allah itu juga diciptakan. Artinya kalau tidak ada pencipta ini, siapa Hasim itu? Di dalam Torah dikatakan bahwa yang disebut Ruah Elohim itu adalah Riyahullah atau Riyah Allah. Nah, arti daripada kata Riyah itu adalah angin. Nah, jadi kalau memang angin Pak Ishak, kalau di dalam pembelajaran tentang manusia di dalam Taurat itu, Bapak punya roh nggak? Manusia memiliki neshama. Neshama itu apa? Coba kita lihat ya. Kata riyah di sini, mau ditandain kok. Nah, kata riyah di sini, ya, itu artinya adalah wind. Dan muter-muter ya Pak. Ya. Terus kalau kita mau membahas mengenai Nishmat Chaim, itu dalam bahasa Arabnya itu menyebutkan bahwa manusia itu ada ruh di dalamnya. Bahasa Ibraninya neshama. Nesama, oke, nesama ya. Jadi nesama ini adalah ruh, kan begitu, ruh manusia. Nah, kalau ruh yang dikatakan oleh Hasim tadi, yaitu angin, ini seperti apa Pak ini? Saya agak beda ini, manusia itu punya ruh, manusia punya ruh, tapi tidak angin. Terjemahannya tidak ada. Nah, ketika kita melihat ada kata riyah, ini Allah menurunkan angin. Kepada siapa? Di zaman Noah, nih kalau kamu mau lihat ya, ini di sini ada kata ruah ya. Kata ruah ini artinya angin. Itu makna ayat yang Bapak sampaikan tentang penciptaan manusia apa itu? Banjir. Ini kan ada ruah di sini. Banjir, oke ya. Ketika terjadi banjir itu kan wa ya'adzir alaihim ruah, dan alaihim ia menyeberangkan angin. And God caused the wind to blow. Ya, itu konteks. Jadi di situ kata ruah itu ada dan artinya adalah angin. Nah sekarang kalau kita buka di Bereshit 2 ayat 7, itu kata yang dipakai di situ bukan ruah tapi neshama. Neshama, oke, roh manusia. Nah, ketika Bapak bicara tentang manusia adalah rohnya manusia adalah nesama, saya lari ke dalam tubuh manusia itu adalah Nishmat Chaim, neshama kehidupan. Neshama itu apa pertanyaannya? Kita akan lihat sekarang. Tunggu dulu Pak. Itu adalah roh manusia, itu artinya neshama bukan roh. Nah, jadi roh Allah, kita kan sepakat tadi, saya setuju di Taurat Bapak pegang itu, di Kejadian 1 sampai 3 saya setuju sama, ya cuma maknanya. Roh Allah itu
roh Allah itu angin. Ya, roh Allah itu angin. Ruhnya manusia itu bukan angin. Ini Roh Allah Ini kontras Pak ini. Tradiksi. Jadi dalam bahasa Ibrani, Kontradiksi. roh itu adalah neshama. Sementara kalau kata ruah itu artinya Oke, angin. roh hasil itu apa namanya? Oh, berarti beda. Roh artinya beda dengan angin. Jangan disamakan. Iya, beda. Ini artinya Roh angin. manusia, saya kan mengatakan roh manusia itu nesama. Rohnya Hasem itu apa namanya? Angin. Hashem tidak punya roh. Hashem bukan manusia, bukan juga Oh, manusia. berarti beda. Berarti sama dengan Islam Tuhannya, kawan. Berarti Tuhan orang Yahudi sama dengan Islam bukan roh. Kan kawan-kawan kan sering menyamakan Tuhan Anda. Roh Allah bukan ini Ahmadiyah. Ruah itu Ini angin. kata kita. Contoh ya, Roh kalau Allah. kita kasih sufiks di belakangnya, ini ya, misalnya ya, ruhi itu artinya angin saya, anginku, angin milik saya, gitu loh. Jadi akhiran-akhiran ini itu menandakan kepemilikan dari orang keberapa, apakah tunggal, apakah jamak gitu. Misalnya, Oke, jadi- ruha, berarti anginmu, gitu kan. Oke. Ruhem, mereka, ya ini Oke. angin artinya. Oke. Kalau Jadi neshama itu artinya rohnya. Mau ya, contohnya saya di sudah mana? paham. Ya, saya sudah paham. Misalnya, Nah, sekarang Pak, kita kembali kepada Hasem tadi. Bapak bilang Hasem itu tidak punya roh. Setuju ya? Ya. Oke. Ah, Udah berarti sama Islam sudah ini Tuhannya. Tuhan Isa sama Islam berarti bukan roh Ya. juga gitu. Ya, tunggu dulu. Ucapan Lihat nih. ucapan Hasem itu, tunggu dulu Pak. Ucapan Hasem itu juga tidak ada. Nih ya, nishmati roh saya. Pak Ishak dulu jawab dulu. Nishmata, Ucapan Hasem itu tidak ada. nishmatainu roh Gini kami. dulu Pak. Nishmatnya roh kalian. Itu Iya. kalau dalam bahasa Ibrani jelas tidak ketukar-tukar. Iya, itu konteks manusianya, tapi kita konteks ke Hasimnya. Ucapan Hashem Hasim tidak itu punya tidak ada. roh. Oke, tidak punya roh. Ucapan punya. Ucapan diciptakan suaranya oleh Hashem. Punya ucapan. Suara diciptakan oleh Nggak bisa Hashem. disamakan kawan. Nggak bisa kawan. Memang Punya Tuhan ucapan. dalam Islam Yahudi itu bukan roh, jadi nggak bisa dikorelasikan ke ajaran kawan. Gini Pak Beda Madia. Tuhan. Gini Pak Madia. Saya tadi ngambil di kejadian 1 sampai 3 sama. Makanya saya lari lagi ke kejadian penciptaan manusia lah, karena korelasi tentang Tuhan itu ke manusia. Nah, di kejadian 1 ayat 26 ini dia jelas mengatakan juga Allah itu Hasem itu menciptakan seperti wujudnya, seperti dirinya, tapi dia lari seperti malaikat. Ini kan sudah pembodohan ini. Si Ishak ini tidak dia mengakui jujur. Masa malaikat disebutkan di situ lagi? Tidak ada kata malaikat di situ, Pak. Mengucapkan ya. Sudah, nggak ada Kalau malaikat di situ, Pak. Nggak ada, itu karangan Kalau- Bapak itu. Kalau Penciptaan manusia itu tidak ada seperti malaikat, Pak. wow Berbeda. yang di depan wayomer itu kan wawnya itu kan konjugasi. Kalau yomar itu artinya dia akan mengucapkan. Ya, ini arti yomar, bukan firman artinya. Nah, kalau bentuknya dabar, ya, kalau bentuknya dabar berarti perkataan. Berarti kesimpulan Hasim itu tidak ada berarti. Bukan Hasim masuk berarti dalam- bukan roh kawan. Berarti Hasim bukan roh, arti sama Tuhannya dengan Islam. Ya, bukan Iya. roh. Hasim. Dabar itu artinya berbicara. Iya, itu kan konteks manusia berbicara, tapi kan konteks di dalam Hasim itu kan bukan berbicara. Bapak bilang ucapan. Kalau di dalam kekristenan itu firman. Ya, kalau firman itu iya mencatat dabar atau tentang iya pengajaran itu artinya berbeda. dia akan berbicara. Itu artinya. Jadi jelas kalau dalam bahasa Ibrani itu ada berbicara, ada mengucapkan. Itu kan kosakata yang berbeda. Kosakata yang berbeda loh. Berbicara dengan mengucapkan itu berbeda. Sama dengan bahasa Indonesia. Mengucapkan, mengeluarkan suara, kan gitu. Ya, suara itu diciptakan. Suara itu ciptaan Hashem, iya. Diciptakan. Dan roh itu juga angin, ciptakan. Ruah itu artinya angin, neshama Ya. artinya roh. Jadi Hasim itu punya apa, Pak? Hashem memiliki di dalam Torah dikatakan na'dari bakoah. Apa artinya Pak itu? Dia yang memiliki segala kekuatan.
Oh, berarti sama Tuhan Dalam Islam kekuatan. ini bisa dilihat juga, kawan. Artinya Tuhan orang Yahudi, Ishak ini sama Tuhannya dengan Islam, nggak bisa dilihat, diserupakan juga. Jadi kalau Tuhan Anda kan bisa menyerupai manusia tuh, berarti beda. Jadi kalau Berarti Anda sama dengan- membantah Tuhan Islam sama Tuhan Yahudi, Anda tanya sendiri gitu loh Ishak ya. Silakan Anda Berarti Ishak- sama dari Tuhan Islam. Iya, sama. Berarti Ishak tidak mengenal Hasim. Jadi yang dimiliki oleh Hashem sekarang itu gini, Pak, di dalam gini, Torah Ini, dijelaskan Bapak. Dari bahwa mana Hashem Bapak? itu adalah Gini. kekuatan. Kita Arti topiknya daripada aja. kowa, Sudah ya. cukup. Kowa itu artinya power. Iya, sudah cukup. Yang Bapak tanya segala jadi gini, kekuatan. Ya. Pak Ishak, gini. Kalau begitu Bapak Hashem mengatakan punya adalah keseluruhan kekuatan ini. Hasim, tapi Bapak tidak mengenal Hasim itu, titik. Itu nggak ada lagi Bapak umpamakan, karena semua ciptakan. Karena Hasim itu tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan. Bapak mengatakan roh itu diciptakan, ucapannya diciptakan, berarti Bapak itu jong tentang Hasim itu. Bapak tidak kenal kan? Kita lihat saja di dalam Torah apa yang diklaim oleh Torah itu. Enggak, itu Bapak kenal tidak dengan Hasim itu? Jangan bandingkan dengan ciptaannya. Punya tahu nggak? Dalam Torah dikatakan Yamina Nah, jadi- Hashem dari bakawah Yamina Hashem tir'as oyed. Your right Ya. hand, Yamina itu artinya kanan ya, tidak ada kata tangan di situ. Tapi itu adalah bahasa metafor dalam Torah. Jadi tangan kanan Hashem itu adalah yang paling kuat. Jadi Hashem itu adalah most powerful. Dan di sini dikatakan Dori Bakawah. Itulah Hashem. Dori Bakawah. Bukan Hashem itu bukan ruh. Lalu nama sang nama itu ajaib atau tidak? Ishak. Dan di sini dijelaskan ya. Ishak. Most Ishak sang nama itu ajaib atau tidak? Right and precious people. Jadi Hashem itu bisa menghancurkan siapapun, bisa menyelamatkan siapapun, bisa menghancurkan siapapun. Kenapa? Karena dia memiliki kowa. Kowa itu artinya power, kekuatan. Ya, jadi gini aja Pak. Bapak kan membandingkan tadi itu bahwa ciptaan roh, ucapannya ciptaan. Yang jelas Bapak tidak bisa jawab ketika saya mengatakan siapa Hasim itu Bapak tidak tahu. Kenapa? Karena yang pengajaran dari Bapak yang dapatkan dari Kohanim tadi adalah itu seperti manusia. Bapak belajar dari manusia tentang mempelajari tentang Hasim sampai kapanpun Pak Ishak itu tidak dapat apa-apa. Tetapi di dalam keinjilan itu kedatangan Tuhan itu yang berupa wujud itu seperti manusia memberikan pengajaran tentang apa yang Bapak imani ini, tentang Hasim ini. Bapak belajar Hasim daripada manusia, begitu Pak. Jadi Bapak berputar saja di dalam Taurat tadi Bapak. Artinya sebenarnya Bapak nggak kenal dengan Hasim tadi, itu intinya Pak. Oke, saya turun lagi lah. Oke, jadi poinnya ya, Madia bisa sampaikan, artinya Tuhan ajaran orang Yahudi bila dibanding dengan ajaran Islam itu lebih sangat dekat, apalagi hanya saja namanya yang berbeda. Anda tadi kita bisa sudah dengar ya. Jadi pembelajaran tentang Hasim itu si Ishak tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa menjawab bahwa dia tidak mengenal Hasim itu. Oke? Karena segala sesuatu diciptakan. Ucapannya Allah itu sendiri, ucapan Hasim itu diciptakan menurut dia. Dan roh Allah itu menurut dia juga diciptakan, roh Hasim itu diciptakan. Nah, dia juga bilang bahwa Allah itu tidak punya roh, tetapi punya ucapan. Nah, kesimpulannya si Ishak ini tidak mengenal Hasim. Sebab apa? Sebab dia mendapat pelajaran dari Kohanim tadi. Maka dari itu saya sebutkan tadi Pak Ishak, Kohanim di pada zaman satu tadi sesudah Masehi siapa? Siapa yang berhadapan dengan Yesus? Tidak ada. Berarti ajaran daripada Pak Ishak ini blur, tidak jelas di dalam Taurat tadi. Itu menurut saya, dan jelas Pak Ishak ini tidak mengenal akan tadi. Oke, makasih. Oke, jadi gini, jadi kesimpulan yang masih Madia bisa dapat, ini kan kebetulan ada Ishak sini. Silakan Mbak Ishak.
listriknya mati tadi barusan. Nggak apa-apa. Silakan. Ini kita mau berakhir juga sudah. Silakan Rata Perak, apa yang mau ditanyakan berapa detik lah. Rata Perak. Mau ditanyakan lagi. Bukan, saya mau head to head dengan Ishak. Saya mau tanya tentang Hakim-Hakim 13 ayat 18 itu. Silakan. Buka aja sendiri gitu loh. Karena saya hanya berpegang pada Torah. Kalau selain Torah Oke, saya mulai ya. Enggak itu. Saya mulai ya. berasal dari Ishak, nama yang ajaib itu nama sang nama itu atau bukan? Nama yang ajaib. Nama yang ajaib, nggak ada nama yang ajaib. Oh, nggak ada ya. Oh, sudah. Berarti kalau begitu sudah tidak perlu diskusi lagi. Kamu mengingkari nama yang ajaib itu ya? Nggak ada nama di dalam Yang Torah orang tidak Yahudi ada. itu tidak mau menyebutkan itu, kamu mengingkari itu ya? Itu Jadi nama bukan suci. nama yang ajaib itu. Iya. Kalau di dalam Torah Shem Kadosh, Shem Hakadosh, Shem Kochi, itu nama suci, bukan nama ajaib, nama suci. Kalau ajaib mau buat apa pula? Mau buat ini pamer kesaktian, nggak perlu juga begitu. Oke, kalau kamu tidak mengakui Hashem itu nama yang ajaib, makanya disebut Hashem. Saya mau tanya kamu, yang Di dalam menemui Torah Manoah, katanya nama yang suci. menemui tunggu dulu, yang menemui Manoah itu, malaikat Tuhan yang menemui Manoah itu siapa dia? Ya kamu baca aja sendiri, itu kan bukan Torah. Iya, di sini ditulis begini ya. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Jadi menurut kamu siapa ini? Pemilik nama yang ajaib ini siapa? Pertama itu bukan Torah, dan itu bukan kitab suci. Sudah saya tanya kamu, ya pemilik nama ajaib siapa? Tidak ada nama ajaib. Tidak ada ya. Oh, jadi yang tidak disebutkan oleh orang Yahudi itu bukan ajaib ya, bukan nama yang ajaib ya. Itu nama Itu biasa-biasa disebutnya ya. nama suci Nama di dalam Torah. biasa-biasa Bukan nama ya. ajaib. Nama Oh, suci. begitu ya. Nama sakral. Jadi bukan nama yang bukan ajaib, nama biasa-biasa ya. Nama suci, bukan nama ajaib ya. Jangan kamu Oh iya, ubah. jadi pengertian kamu seperti itu ya. Berbeda kamu ya. Dengan orang Yahudi berbeda ya. Dalam Torah nama Hashem adalah nama suci. Titik. Begitu ya. Oke. Begitu, cuma begitu Ishak. Kamu sudah mengingkari Jadi, itu ada untuk apa lagi mau Bisa menunjukkan untuk apa dalil. mau dilanjutkan lagi? Dalilnya ada jelas kalau itu. Kalau saya tidak suka pakai dalil-dalil Kristen yang nggak jelas hasil-hasil tafsir asumsi. Kalau Justru yang kamu tulis, yang kamu bilang tadi 3 nama orang itu asumsi, itu tafsiran itu. Nggak ada itu nama malaikat-malaikat itu tertulis itu. Itu asumsi Nama semua Yesus- itu. nama Yesus Yang juga menemui tidak. Abraham. Yang Nama menemui Yesus Abraham tidak itu. Torah. Nama Yang Yesus menemui Abraham itu. tidak ada di dalam Torah. Yang menemui Abraham itu yang kamu sebutkan tadi itu tafsiran itu. Ya, Yesus juga Itu tidak yang- ada. di dalam Torah. Itu yang asumsi. Terserah kamu mau bilang apa. Yesus juga tidak ada di dalam Torah. Titik. Yesus tidak ada di dalam Torah karena dia menampakkan diri di Tapi abad kan tidak pertama. ada. Tapi tidak pernah ada Yesus di dalam Torah. Titik. Dan tidak pernah bertemu Abraham. Dia dusta sebelum Abraham ada. Aku sudah ada. Bohong. Iya, menurut kamu bohong, tapi menurut kitab suci kami tidak. Jangan bilang jangan bilang Torah itu kitab kamu cuma penganut Samaritan. Di dalam Torah Yang dikatakan beda dengan Torah kamu beda dengan Torah Yudaisme. Jadi dan begitu. kalian tidak akan menodai nama Torah kamu suci. Torah Samaritan. Nikdashti betach Bani Israel, dan aku disucikan di tengah Bani Israel. Ani makdishchem, aku yang menyucikan mereka. Di dalam Torah Hashem itu nama suci. Sehingga tidak Kamu boleh sudah mengingkari nama Yehova itu nama ajaib. Dan kalian tidak menodai nama suciku. Itu ada di dalam Torah, bukan nama ajaib, nama suci. Torah mengatakan begitu ya. Hashem itu nama suci, bukan nama ajaib. Penasihat ajaib itu siapa?
Di dalam Torah dikatakan nama suci, bukan penasihat ajaib. Lalu penasihat ajaib itu siapa? Kita buka di dalam Wayikra 22 di sini. Penasihat ajaib saya tanya, siapa itu? Wayikra 22 ya. Ini baca baik-baik nih ayat ke-32. Di dalam Penasihat Torah, ajaib itu siapa, ya, Ishak? kami tidak pernah menambah nama. You shall not desecrate my holy name, ya. Nama suci ya sini ya. Wala tahallalu Hashem qadshi. Nah, kalian tidak boleh menodai nama suciku. Shem, qadshi, suciku, dari kata kodesh. Nama suci di dalam Torah disebutnya. Oh iya, itu yang tidak bisa disebutkan ya. Makanya di Hakim-Hakim 13, jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nah, di dalam Torah sendiri dikatakan bahwa tidak Ini boleh di kitab Hakim-Hakim 13 ayat 18. Di dalam Torah dikatakan seperti ini, ya. Jadi kamu Ini tidak Torah. percaya kamu tidak Torah. percaya tentang Torah. Samson ini, kamu tidak percaya juga. Torah mengatakan di dalam Torah perintah, ya, perintah yang Ishak, terlalu saya mau jelas. tanya, yang cerita Perintah Samson ini kamu tidak percaya ada lagi ini? Ini dongeng lagi. Kami adalah Bani Israel yang taat kepada Torah. Titik. Bukan, yang saya tanya ini cerita-cerita tentang Israel ini kamu tidak percaya dongeng lagi ini Samson ini. Kami hanya menunjuk kepada Torah, apa yang tertulis di dalam Torah, maka itu adalah Lama-lama kamu bilang Daud juga dongeng, Salomo juga dongeng, Bait Allah juga dongeng. Kami hanya Kamu baru bilang perjanjian baru Yesus itu cerita dongeng. Sekarang saya tanya Samson, saya membawa dari cerita Samson. You shall not take the name of Hashem, your God, in vain. Katakan, Lo tissa Hashem Elohaka la shawwa. Jadi yang disebut nama yang tidak boleh diangkat itu adalah nama Hashem. Karena apa? Suci. Karena sudah dijelaskan di ayat tadi bahwa nama itu suci. Makanya di sini makanya di sini malaikat Tuhan itu berkata kepada Manoah, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Di sini dikatakan kamu tidak boleh mengangkat nama Hashem Tuhanmu dalam kesia-siaan. Kamu tidak boleh bersumpah dengan sia-sia dengan nama Hashem Tuhanmu. Di sini jelas. Jadi nama Hashem itu nama suci. Nama suci tidak boleh dinodai, tidak boleh dipakai sembarangan. Simpel kan? Oh, berarti malaikat di sini mengaku Tuhan ya, Ishak. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Di dalam Torah dikatakan malaikat tidak boleh disembah. Bukan di Hakim-Hakim 3 ayat 18 ini. Di dalam Torah dikatakan bahwa malaikat tidak boleh disembah. Lihat di dalam Devarim 4:19. Kita cek. Malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat hanyalah pesuruh Tuhan. Unless you lift up your eyes to heaven, dan kecuali kamu mengangkat matamu ke langit, and see the sun, and melihat matahari, and the moon dan bulan, and the stars dan bintang-bintang, and all host of heaven, atau tentara langit. Sini katakan, upentis aynaka shamayma wa ra'aita tashamash wa tayyarih wa taqasabim all seva shamaim. Ini yang disebut seva shamaim ini kan malaikat. Ini tidak boleh disembah di dalam Torah. Dikatakan di sini, which Hashem your God assigned to all peoples under the entire heaven and be drawn away, dan disesatkan. To prostrate yourself before them and worship them. Itu tidak boleh di dalam Torah. Ishak, saya tanya tentang cerita Samson itu, kamu terima cerita Samson itu betul cerita Israel itu atau dongeng? Lam ashar khalaq Hashem al-haqa qasam laqal amin tahat hasyamayim. Jadi di sini dikatakan kalau ada yang sujud atau menyembah kepada semua ini, ya, kepada matahari, bulan, bintang, dan malaikat,
maka wenidahta, dan kalian telah disesatkan. Gampang banget itu. Torah yang mengatakan. Ishak, kamu percaya cerita Samson? Di dalam Torah dikatakan tidak boleh menyembah apapun selain Hashem. Malaikat bukan Hashem, manusia bukan Hashem. Meskipun malaikat adalah Elohim dan meskipun manusia adalah Elohim. Kamu percaya cerita Samson? Di dalam Torah tidak ada cerita tentang menyembah malaikat. Adanya adalah larangan tentang menyembah malaikat. Yang saya tanya, kamu percaya cerita Samson? Yang saya jelaskan adalah bahwa di dalam Torah ada larangan untuk menyembah malaikat, titik. Kamu percaya cerita Samson atau tidak? Itu tidak boleh cerita menyembah malaikat di dalam Torah. fiksi itu atau apa? Di dalam Torah tidak boleh menyembah malaikat. Soalnya malaikat itu mengaku namanya itu ajaib. Tidak ada nama ajaib di dalam Torah, adanya nama suci. Jadi nama Hashem bukan nama yang ajaib ya? Nama suci. Oh, jadi kamu percaya cerita Samson situ? Kamu percaya cerita Samson itu benar atau dongeng menurut kamu? Tidak boleh menyembah malaikat. Iya, saya tanya dulu, cerita Samson itu dongeng atau fakta? Cerita Samson itu nggak penting karena bukan Torah. Bukan penting tidak pentingnya, itu dongeng atau fakta? Saya tahu kamu menolak sebuah kitab nabi-nabi, kamu tolak. Jadi saya tidak mengikutinya. Oh, begitu. Sudah, berarti kesesatan kamu sudah kamu nyatakan di sini. Dan di dalam Torah hanya boleh melakukan Torah sesuai dengan perintah di dalam Devarim 20. Kamu tahu bahwa nabi-nabi meninggalkan kalian Samaritan. 29 kamu tahu itu? Pasal 29 ya. Kamu tahu 28. Nabi dari Yehuda mengutuk penyembahan kalian itu? Tahu? Devarim 20. Devarim 29 ayat 29. Coba kita cari. Oh ini. The hidden things belong to Hashem. Hal-hal yang rahasia adalah milik Hashem, Tuhan kami. Tetapi yang diwahyukan kepada kami dan anak-anak kami dan kepada anak-anak kami sampai selama-lamanya, bahwa kita harus melakukan seluruh perkataan Torah ini. Jadi yang diperintahkan oleh Hashem adalah menegakkan Torah, bukan yang lain ya. Anistarat Hashem ad ulam sampai selama-lamanya. La asad at kol divrei hat-Torah hasod, untuk melakukan seluruh perkataan Torah ini. Ishak, saya tanya, kenapa nabi-nabi Tuhan meninggalkan kalian, Ishak? The hidden things belong to Kenapa Hashem. nabi-nabi Tuhan mundur dari Samaritan? Kenapa, Ishak? Our children forever, that we must fulfill all the words of this Torah. Kata fulfill di sini bukan menggenapi, tetapi menegakkan, melakukan. Karena di dalam bahasa Ibrani di sini adalah la'asot. La'asot itu untuk melakukan. La'asot ekol di Torah hasot, untuk melakukan seluruh perkataan dari Torah ini. Saya pamit ya teman-teman. Oke, jadi jelas ya. Diskusi dengan orang seperti ini dia sudah menolak. Bangsanya, bisa juga nabi-nabinya mundur dari nabi-nabi Tuhan, meninggalkan raja mereka mundur. Para teperak mereka kan pemilik kitab asli bahasa original teks, jadi kita tolong hargai ya. Anda kan tidak memiliki bahasa itu gitu loh ya. Samaritan ini Ishak pemiliknya. Ishak, saya jelaskan Aditya ya, Ishak ini penganut Samaritan. Samaritan itu sudah punah sekarang, sudah musnah. Kurang berapa orang sekarang penganut itu mengasingkan di gunung-gunung, mengasingkan diri di gunung-gunung. Jadi mereka bukan Yahudi. Mereka coba suruh pergi ke Israel. Apa mereka diakui Yahudi? Tidak. Kalau Kristen jadi begitu, Isa. Kamu harus tahu itu. Kalau Kristen tapi mengasingkan diri di Pulau Indonesia gimana? Mengasingkan diri. Kita tidak mengaku Yahudi. Gini para teperak. Kita tidak pernah mengaku Yahudi. Ishak, saya tidak pernah mengaku Yahudi, Ishak. Saya Kristen, umat pilihan perjanjian baru, Ishak. Kamu di dalam perjanjian lama, umat kamu sudah dibuang. Nabi-nabi Tuhan mundur dari kalian, Ishak.
Makanya kamu Torah- menolak kitab-kitab nabi-nabi. Perintah ini Torah dengan kalian tegas. dengan Torah Samaritan dengan Torah Yerusalem beda. Jadi yang kamu mau membawa pemahaman Samaritan di sini. Tapi kamu bukan Yahudi. Tidak ada. Jadi begitu. Tidak ada pemahaman Samaritan, pemahaman apa-apa yang kamu sebut itu. Yang ada adalah pemahaman Torah. Torah Dan Torah Torah mengatakan Samaritan dengan Torah Yerusalem beda. bedanya apa? Tidak sama memang itu. Emang kamu tahu? Jangan kamu tutup-tutupi itu. Memang bedanya apa? Tidak ada bedanya. Torah ya Torah Torah. Samaritan. Torah Samaritan itu jauh lebih Tidak banyak ada dari Torah Yang ada- Yerusalem. Yang Dan ada kalian adalah itu bukan Yahudi. Yang kamu mengatakan anut ini bukan Yahudi. Nestarot rahasia la Hashem kepada Hashem. Jadi rahasia itu adalah milik Hashem, Eloheinu, Tuhan kami. Wahan niklot lanu, dan yang diwahyukan kepada kami, Levoneinu, dan kepada anak-anak kami, ad olam, sampai selama-lamanya. Aliran Kurang teman-teman supaya tahu ya, aliran ini Samaritan itu nabi-nabi Maksud- sudah tinggalkan mereka. Untuk melakukan Tuhan sendiri mengutuk penyembahan mereka. Begitu. Torah Hazot ini. Jadi gini, Jadi Pak di Rantai Perak. Gini. Jadi Pak Rantai Perak, kita kan dalam posisi ini kan diskusi. Artinya gini, dalam hal ini kan Pak Yesak sudah menjelaskan posisinya itu menjelaskan original text. Artinya hal-hal apa yang terkait dalam ajaran Anda, posisi PL yang Anda adopsi menjadi Bible itu, tentunya kan ada hal-hal pokok yang harus berkenaan dengan original text, terutama dalam konsep ketuhanan Tritunggal. Itu ternyata kan tadi berbeda semua tuh. Banyak tertolak posisi ruh, roah jadi angin. Nah, itu kan artinya menolak semua posisi-posisi dalam hal original text Tritunggal itu. Nah, belum lagi konsep Tuhan menjelma menjadi manusia. Ternyata di dalam ajaran Ishak juga tidak dikenal. Nah, apakah ini juga mewakili Yahudi yang lain? Apakah Yahudi yang lain mengenal Tuhan menjelma menjadi manusia? Nah, itu Pak Ishak bisa Tidak. menjelaskan. Ada Nabi-nabi Yahudi, tepat Aditya, nabi-nabi Yahudi menubuatkan tentang Mesias ilahi yang akan datang. Kitab ini ditolak oleh Yitzhak ini, aliran Yitzhak ini. Karena dia bukan Yahudi, dia Samaritan dia. Jadi itu, supaya kalian perlu tahu Kalau itu. kita lihat di dalam Bamidbar 23 ya, ini di sini jelas kok, Hashem sudah memberikan aba-aba itu 3000 tahun yang lalu. Sudah terlalu jelas. Nih ya, kita baca, mana sih? Saya pamit Yitzhak ya, Not nanti a man. kapan-kapan lagi, mampir lagi. Terima Jadi kasih Hashem teman-teman. itu pria. Sini katakan lo ishel. Itu aja yang dipegang oleh orang Yahudi. Nah, berarti kan jelas kan Rantai. Artinya dalam hal ini posisi-posisi apa yang digoreng-goreng selama ini yang 11-12 katanya ajaran tadi Rantai Perak itu ternyata jauh berbeda dengan ajaran yang diyakini orang Yahudi termasuk aliran dari Yitzhak ini gitu loh. Apapun alasannya gitu loh. Kan secara logika sudah terbantahkan. Itu yang pertama. Yahudi juga di dalam ajaran Islam itu di sejarah di kota Madinah Yahudi hidup tumbuh besar ya Bang Ishak ya, artinya piagam Madinah dulu pada saat Nabi Muhammad SAW itu tinggal satu wilayah itu 3 kekuatan yaitu Nasrani, Yahudi dan Islam di kota Madinah. Piagam Madinah sudah terbukukan dalam sejarah juga. Jadi dalam hal ini posisi-posisi yang menjelaskan mengenai identitas Tuhan antara orang Kristen dengan Yahudi ternyata tidak 11-12. Selama ini kan digoreng. Itu patah. Yang kedua, konsep ketuhanan yang menjelma menjadi manusia ternyata patah. Yang ketiga, konsep dosa yang dikurbankan tadi dari Ishak juga menjelaskan bahwa ternyata patah juga gitu loh. Jadi banyak sekali posisi-posisi yang tidak sesuai dalam artian selama ini media sangka sama. Termasuk tadi Elohim. Kalau mereka kan menganggap Elohim ini the best sudah, artinya itu digambarkan dengan YHWH. Nah ini, bagaimana menurut Bang Ishak nih? YHWH ini sering digoreng ini. YHWH, identitas diri YHWH. Silakan, Yahweh. Kalau di dalam Torah sudah ditegaskan bahwa Hashem itu adalah nama suci. Bahkan tidak boleh diangkat dalam pembicaraan atau diskusi. Dia harus disucikan dengan cara-cara tertentu, kan begitu. Nah, sedangkan kalau di Kristen itu kan
nama Yesusnya mereka itu kan boleh diucapkan seenak-enaknya mereka gitu. Padahal kalau di Iya. dalam Torah nama Tuhan tidak boleh gitu. Nah, nama Hashem itu adalah nama suci. Jadi apapun yang di luar Torah saya tidak peduli gitu loh. Maksudnya yang kita jadikan hukum untuk ditaati atau instruksi untuk dilakukan itu kan yang ada di dalam Torah. Sama seperti tadi yang saya jelaskan, Hashem itu bukan pria. Lalu dikatakan juga bahwa tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah matahari, bulan, bintang, dan malaikat. Jadi kalau ada malaikat mengklaim saya ini Hashem, itu jelas pasti bukan Hashem. Jadi gini, jadi kitab Yisak ini kan artinya murni Taurat saja kan, tidak tergabung dengan di mereka sebelum-sebelumnya kan ajaran kitab Taurat kan, Taurat baru Injil, Jabur itu kan tidak tergabung kan, dua ini. Artinya Jabur nggak tergabung, ajaran Daud, terus Torah apa namanya Injil yang Yesus diklaim mereka PB ini juga nggak tergabung. Jadi murni khusus Torah saja. Ya. Analoginya gini, walaupun orang Islam punya hadisnya macam-macam, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu dan lain-lain. Tapi kan kitab suci orang Islam kan cuma satu, Al-Quran. Hadis Ya, tidak betul. pernah, hadis itu kitab suci. Nah sama, bagi orang Israel kitab suci itu hanya Torah. Kalaupun ada teks-teks lain itu bukan kitab suci, itu cuma komentari aja. Iya. Tapi artinya gini, artinya Bible yang diyakini orang Kristen itu kan ada PL-nya nih. Apakah PL yang mereka yakini ini sama pemahamannya dengan yang Ishak yakini selama ajarannya? Kitab walaupun sama-sama PL katanya gitu loh. Tetapi pemahamannya, pemaknaannya itu sama atau beda? Terjemahannya saja beda. Oh, terjemahannya beda, apalagi pemahamannya beda juga. Beda. Nah, kan sudah, artinya kan sini cukup jelas, artinya cukup jelas sekali bahwa ternyata yang mengaku 11-12 selama ini, yang mengaku Tuhannya itu sama. Bahkan dia sempat tanya kepada mereka, apakah orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan itu salah atau benar? Mereka masih bimbang. Di kadang-kadang mereka mengatakan salah, kadang mereka mengatakan benar. Jadi saya bingung. Mereka ini artinya lengketnya agak bingung gitu loh. Serba salah. Jadi menurut Bang Ishak gimana itu? Mereka mengaku-ngaku ini. Kalau pengakuan dari manusia sih nggak penting banget. Maksudnya istilahnya penilaian mereka itu nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan kami sebagai Bani Israel. Baik dalam amal perbuatan atau amal peribadahan itu nggak ngaruh sama sekali gitu. Jadi yang fokusnya orang Israel, fokus konsentrasi tujuan visi misi hidupnya itu adalah Torah. Nah, kalau Kristen kan enggak, Torahnya dibuang, ajaran Paulus yang diangkat. Jadi ajaran mereka dengan ajaran kami sangat berbeda. Oke, mantap sekali ya. Oke, berarti saya terima kasih banyak loh ya Ishak ya. Artinya capek banget nih Ishak sudah menjelasin sama kawan-kawan ini diskusi ya, untuk menjelaskan makna-makna dalam kitab Taurat, pemahaman yang dalam original teks. Dia sebenarnya pingin juga belajar bahasa Ibrani itu, cuma bisa bahasa belum. Tapi apakah bahasa Ibrani ini bisa sistematis atau gimana sistemnya Bang Ishak untuk bahasa Ibrani ini? Bahasa Ibrani itu sebetulnya nggak beda jauh dengan Nahwu Shorof. Tapi iya. Bedanya kalau Nahwu Shorof itu kan dia kan rumusnya paten kan. Iya. Kalau bahasa Ibrani itu rumusnya nggak paten, jadi dia harus dihafal bunyi daripada vokalisasinya atau huruf vokalnya itu harus dihafalkan urutannya. Nah, jadi tidak paten, satu kata dengan kata lainnya bisa beda, tergantung hafalannya gitu. Karena ada beberapa yang kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya irregular. Jadi yang ada yang kadang-kadang nurut dengan rumus, kadang-kadang ada yang bertentangan dengan rumus gitu. Kalau Iqra itu kan dia kan 1 bulan itu sudah bisa baca, mengajari anak-anak itu 1 bulan sudah bisa baca ayat Al-Quran lah. Tapi kalau belajar bahasa Ibrani ini berapa bulan kira-kira Mbak Ishak untuk hafalannya, menghafal bahasa huruf-hurufnya nih? Kalau cuma sekedar baca tulis sih, kalau misalnya sehari 3 jam gitu, seminggu paling. Seminggu sudah bisa ya. Waduh, mantap. Itu di YouTube ada juga ya, panduannya ada di YouTube ya Mbak Ishak untuk belajar bahasa Ibrani ya. Saya punya panduannya, tapi kalau cuma mengandalkan itu ya kalau cuma mengandalkan itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan. 1 bulan sudah bisa ya bahasa Ibrani ya. Wah, enak aja. Soalnya kan aku lihat maksudku baca dasarnya enak gitu ya.
baca gini, bisa atau enggak itu bukan masalah 1 bulan atau 2 bulan, tapi jam terbangnya atau ininya prakteknya udah berapa jam gitu. Oh ya. Dan target Madia sih yang penting bisa membaca yang tadi yang seperti Isak itu, bisa membaca huruf-huruf itu gitu loh. Artinya walaupun nggak lancar, yang penting Madia ngerti baca itu gitu loh. Itu bukan bahasa Arab aja targetnya. Itu target seperti itu bisa berapa bulan? Kalau Target sehari setengah jam ya mungkin 1 bulanan lah. Oh sudah bisa ya bahasa Ibrani gitu ya? Anunya untuk membaca aja gitu loh, untuk membaca bahasa gitu. Ya, cuman bacanya masih terbata-bata, kecuali Ya, kalau sehari. Kecuali kalau membacanya itu diulang-ulang terus, jadi maksudnya sama seperti orang sekolah kan 5 jam sehari. Nah, kalau kita itu belajar membaca itu 3 jam sehari gitu ya, itu mungkin seminggu aja udah bisa. Tapi kalau setengah jam per hari ya mungkin 1 bulan baru bisa. Ya 1 bulanan lah mungkin ya. Saya mungkin belajar sambil belajar itu bahasa Ibraninya tuh. Saya lihat wah enak betul Isak membaca-baca ini di luar kepala gitu loh, sama dengan bahasa Arab gitu loh. Silakan Pak Dani ada Pak Dani nih, silakan masuk Pak Dani. Silakan. Kalau Pak Isak mau apa? Oke, terima kasih. Masalah. Ada 2 saya mau tanya kepada Pak Isak. Silakan Pak Dani. Saya mau nanya kepada Pak Isak. Iya. Salam ya Pak Isak ya. Silakan. Pertanyaan saya adalah di dalam bahasa Ibrani ada tidak kaidah bahasanya ataupun bahasanya begini, grammar lah istilahnya, karena kalau bahasa Inggris atau secara universalnya gramatika di dalam bahasa Ibrani ada atau Gramatika tidak? ada. Sintaks kalimat seperti pola, subjek, predikat, objek, kata keterangan gitu maksudnya. Iya. Ya, gramatikanya di dalam ada ya. Berarti kan kalau di dalam Islam kan, ya maksudnya kalau di dalam ilmu di dalam bahasa Arab itu kan ada nahu sorob, nahunya demikian. Kalau ilmu sorobnya berbeda kan begini di dalam bentuk kata, ya kan di dalam kalimat itu kan mengarah kepada sorob. Kalau berbicara masalah kata ataupun ada baris dan segala macam, itu nanti kan kembali kepada nahunya. Jadi ada misalnya kata kerja. Kata kerja ini bentuk orang keberapa, terus tunggal atau jamak, terus kata benda, kepemilikan dari siapa gitu kan. Misalnya bait itu bait berarti rumahku, baitainu berarti rumah kami gitu. Terus gitu ya. OC itu artinya melakukan kan. Jadi kalau asi artinya aku telah melakukan. Terus kalau misalnya saya berarti aku akan melakukan, gitu tuh maksudnya. Iya benar. Sebetulnya netizen harus tahu satu hal. Dari awal dulu saya terjun ke media sosial itu sebetulnya bukan untuk mendiskreditkan keyakinan manapun, tetapi membela Torah dari fitnah kaum sebelah. Maksudnya ya orang-orang Kristen yang mengatasnamakan Torah, karena kalau orang Islam kan tidak ada yang ngutip-ngutip Torah untuk cari pembenaran. Kalau ada pun saya luruskan. Pernah juga terjadi seperti itu. Tetapi tujuan saya bukan untuk menyerang. Makanya saya selalu katakan di awal, saya tidak percaya perjanjian baru. Saya tidak percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena di mata kami orang-orang Israel itu adalah sebuah dongeng yang ajarannya bertentangan dengan Torah. Seperti itu. Nah, kalau orang Islam tidak pernah dipermasalahkan di dalam pandangan orang Israel itu, orang Islam itu adalah orang-orang yang bertauhid atau dalam bahasa Inggrisnya itu monotheism. Monotheism itu berarti tidak menyembah lebih dari satu Tuhan gitu, dan tidak menyekutukan sesembahannya dengan sesembahan yang lain gitu. Jadi nggak ada masalah di dalam mata orang-orang Israel. Nah kalau orang Kristen itu kan suka ngegoreng itu. Tujuannya apa? Ngadu domba. Padahal ngadu domba itu nggak ada manfaatnya, nggak ada, faedahnya nggak ada gitu. Memang dia itu suka menciptakan kekacauan supaya kristenisasi atau indomisasinya itu lancar. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, ini ada Bang Kritis Abad atau Bang Keral ya. Ini beliau ini dari Kristen ini. Selamat malam semuanya. Selamat jumpa lagi. Oke, jadi begini Bang Kerel. Bang Kerel kan agamanya ini kan bersumber dari kitab Torah ya, atau dari Yudaisme sana. Nah ini beliau Bang Ishak hadir di sini ya selaku pemilik, maksud saya itu otoritas pemilik kitab Torah gitu Bang. Silakan Bang.
Oh, Jadi ya saya sih harus ya ditegaskan satu hal, orang Kristen memiliki Biblos atau Bible dan itu terjemahan, dan terjemahan itu tidak cocok dengan original teksnya. Artinya ada perbedaan diksi atau kosakata di dalamnya. Jadi kalau ada perbedaan pemahaman, doktrin dan lain-lain karena memang terjemahannya beda dengan aslinya. Itu aja yang kita perlu garis bawahi. Dan kalau ada kesalahan terjemahan, kembalikan ke bahasa aslinya dan juga kembalikan ke dalam kosakata asli dan makna dan konteksnya harus pas dengan originalnya, jangan sampai berbeda. Iya, itu gimana Bang Kritis? Soalnya di Bible ya, juga ya setuju. Pastilah itu, pasti itu memang. Meskipun memang terus terang ya, kendala bahasa ini kami terus terang kesulitan belajar bahasa lain lagi ya. Memang wajib sih sebenarnya untuk memahami kitab suci bahasa ya tadi Biblos ya, bahasa Yunani, dan ya kalau bahasa terjemahan lama maaf kalau Tanak ya, Tanak memang bahasa apa Ibrani apa Aram ya benar itu. Tapi memang ya saya join karena mana nih tuan rumahnya ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Saya sebenarnya join karena saya ingat dengan Pak Ustadz Isa Idris ya, yang memberikan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan, katakanlah tingkatan ukuran standar moral mungkin dalam Muslim, yang saya tangkap dijelaskan oleh Pak Isa Idris atau Pak Ustadz kali lalu ya, tentang ya, orang yang mengedepankan syariat, baru ke syariat itu mengedepankan yang apa itu hanya disebut ria ya, yang ingin bersedekah dengan maksud tertentu yang belum tulus, maksud untuk nama baiknya atau apa istilahnya ya, itu ria, baru kategori ini dikatakan kategori ria. Tapi mereka yang masuk pada kategori tarekat, mereka mengatakan bahwa yang melakukan bersifat ria itu sudah sampai pada syirik gitu. Ini satu yang menarik sebenarnya. Kan begitu Pak Ustadz? Atau saya salah? Iya. Ya. Mungkin saya ketika diskusi dengan yang lain di Zoom, mungkin cara menjelaskan saya mungkin kurang tepat. Maka di Zoom mengatakan, oh tidak ada tingkatan demikian ya. Tidak ada tingkatan demikian. Jadi dalam Islam itu, apa istilah beliau waktu itu. Jadi katakanlah bukan tingkatan-tingkatan itu tidak itu dalam Islam. Pokoknya orang Islam itu harus singkatnya ya, seperti yang saya ingat Pak Dani pernah menyatakan bahwa Islam itu harus intinya berpegang pada Quran dan hadis. Demikian. Ya. Jadi begini kan, keilmuan tiap orang dan tidak sama di dalam Islam itu kan tidak sama. Sama pun kan penafsiran terhadap satu ayat itu berbeda pun bisa terjadi perbedaan. Dan juga penguasaan terhadap agama setiap muslim kan tidak sama. Saya tidak merasa lebih tahu dari mereka, tetapi bahwa apa yang saya katakan itu bukan bersumber dari saya dan semua ada referensinya semua gitu, seperti itu. Karena di dalam ajaran Islam kita tidak diperbolehkan menafsir satu ayat berdasarkan akal kita sendiri gitu. Jadi harus ada referensi dari ayat-ayat sebelum, ayat-ayat yang lain atau hadis atau guru-guru kita sebelumnya. Sanad penafsiran gitu harus ada gitu. Nggak boleh kita menafsir liar tanpa ada panduan-panduan mengikuti sanad-sanad sebelumnya. Dan orang-orang yang mendahului kita itu juga pun berdasarkan mengikuti Nabi cara menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Kembali karena malam ini kita kedatangan tamu dari Judaism ya. Saya kira menurut saya sekedar usul
lebih baik, karena saya ini perkiraan saya kan, karena Judaism ini adanya beberapa orang Judaism yang ada di Indonesia ini sedikit memporak-porandakan pendapat mereka selama ini. Karena kemarin sebelum orang-orang Judaism itu tampil ya, orang-orang sebelah itu banyak melakukan bahwa dia adalah kepanjangan dari Judaism, ajarannya sama dengan pokoknya banyak-banyak lah. Nah, tapi dengan adanya beberapa orang yang tampil Judaism, mereka kan merasa apa ya, merasa ada tantangan baru gitu lah. Dan mungkin dia ada maksud terselubung supaya nanti kalau ini bisa di apa ya, bukan dikalahkan apa ya, dapatnya bisa sedikit direm gitu kan, makanya digiring masuk ke sana. Counter, direm, diredakan. Ya, diredakan. Nanti kesannya di mana di netizen itu kan menjadi nama mereka menjadi naik gitu, seperti itu. Dan saya mohon maaf ya Pak kritis omnivora, saya tidak bermaksud memojokkan siapa-siapa, tapi saya berbicara fakta. Karena kelemahan dari teman-teman dari sebelah itu kan kadang tidak bisa mengerem gitu. Kalau sudah bicara gitu. Jangankan kita masuk ke sana gitu. Masuk ke channelnya Muslim saja udah repot kita ngeremnya gitu loh. Itu kelemahan mereka gitu. Contohnya tadi saja tentang masalah saya kan ngikuti dari awal. Cuman saya keluar tadi masalah kata saya ketawa aja gitu loh. Masuk kami dan kita itu memang kalau kami dengan kita itu di bahasa Indonesia memang ada perbedaan pemaknaan gitu loh. Tetapi sekali lagi persoalannya kita itu baik Muslim maupun Judaism ketika berdialog dengan Kristen itu mereka rata-rata itu tidak mengetahui bahasa asli gitu loh, bahasa asli kitab suci mereka gitu. Sehingga kita kesulitan menjelaskan gitu loh, karena memang bahasa Arab dan bahasa Ibrani ya itu hampir sama tata bahasanya gitu loh. Nahu, kalau sana enggak tahu apa istilahnya, kalau di bahasa Arab adalah nahu, hampir sama di sana. Ya. Jadi huruf-hurufnya hampir sama, ada alif, bet gitu lah, gmail gitu, saya tidak begitu paham. Kalau harokat itu namanya nikut kalau enggak keliru ya, dan ada lagi, hampir sama lah, hampir sama. Domir-domirnya, gitu. Jadi hampir sama, mungkin cuman ukurannya mungkin berapa kalau di sana mungkin domirat beberapa kan, kalau saya belum begitu banyak belajar, kalau cuman saya punya videonya sudah, video pelajaran bahasa Ibrani ya, cuman belum saya sempat pelajari. Kalau nahu saya sedikit yang menguasai lah, walaupun tidak terlalu mahir karena saya bukan seorang guru, ini pekerja murni, ilmu hampir hilang. Kelemahan kita di situ nanti ketika menjelaskan akan berkutat dalam hal-hal yang sifatnya tek nanti itu kesulitannya gitu. Dijelaskan begini nanti, oh ini kok begini. Jadi mereka tidak terbiasa bagaimana bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Kalimat itu kan ada tiap bahasa itu kan mempunyai ciri khas tradisi masing-masing, pola bahasa masing-masing. Itu adalah kesulitannya. Saya kira gitu dulu ya, biar tidak terlalu lama, nggak enak ya terlalu lama. Enggak, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya memang kehadiran praktisi Yudaisme memang membuka wacana juga. Memang sama dengan karena saya bukan kali ini saja saya jumpa di room dengan Yitzhak. Ya, saya memang jujur ketika kecil ya, memang diajarkan dalam Yudaisme atau Yahudi itu mereka itu menanti-nanti kedatangan penyelamat ya. Ternyata penjelasan Ishak ternyata bukan seperti itu ya, tidak menanti-nanti. Jadi hidupnya tidak dalam penantian sekarang, normal saja. Intinya ya menjaga atau mempraktikkan tradisi Torah, itu salah satu intilah yang saya tangkap. Jadi bukan soal menanti-nanti, semata-mata menanti-nanti, sehingga seakan-akan
kalau orang luar melihat ini ada para praktisi Yudaisme seakan-akan punya kekosongan dalam, ya katanya punya kekosongan dalam praktek atau dalam perasaan hidup dalam penantian-penantian, tapi ternyata tidak seperti itu. Dan untuk penjelasan-penjelasan Pak Ustadz tadi ya, hari lalu memang, oh ya, tentang tadi juga saya simak dari luar, tentang hanya soal kami ya dibahas dengan perbandingan dengan bahasa Inggris, Dewi dan sebagainya. Ya, jadi ya apa ya, ngotot ngegas lah gitu. Ya sedikit menambahkan, saya menambah saja informasi yang memang kali lalu dengan Pak Ustadz memberikan contoh tentang penghayatan ya, praktek dan perasaan ya, merasakan dari misalnya Sunan Bonang yang sampai menangis karena mubasir, ya, katakanlah mubasir, ada rumput yang dicabut tanpa makna mungkin atau apa istilahnya. Jadi ada sampai di situ penghayatan Sunan Bonang situ. Ya itu saja untuk saat ini. Saya terima kasih sudah join. Ya ini ada lagi sabuk kulit ini naik turun dari tadi. Ini sabuk kulit, Tuhan Anda itu kan dari bangsa Yahudi ya, atau warga negara Yahudi kan, Tuhan Anda itu suka harus Anda akui itu ya. Dan beliau ini selaku pemilik negara ini ya ada hadir di sini gitu loh. Kan Sabuk KTL juga pernah mengatakan bahwasanya keselamatan itu kan datang dari bangsa Yahudi, ya kan? Jadi justru dengan adanya Bang Ishak di sini, seharusnya teman-teman Kristen itu mau belajar di sini, ya. Artinya kayak kami gitu loh, budayakan budaya mendengar, gitu kan. Ketika diterangkan, ya mendengarlah agar kita dapat ilmunya seperti itu. Tidak peduli itu dari mana orangnya itu bicara, yang penting dia itu ilmunya mumpuni, apa salahnya untuk kita dengar gitu loh. Jadi ya budayakan mendengar lah ya. Masalah iman tuh urusan masing-masing, Bang Sabuk KTL. Oke, silakan kesempatan Anda sekarang, Bang. Silakan. Mumpung ada Bang Baik, Ishak. terima kasih. Baik, terima kasih Bro Adit. Terima kasih semua nih. Ini pembuktian ya sekarang ya, hari ini Dit ya. Anda dibohongi Yahudi ini atau tidak? Ini pembuktian. Muslim dibohongi Yahudi atau tidak? Ini pembuktian. Begini, Bang. Sabar, kalau sabar, gini, sabar. sebentar. Iya, saya lanjut, Ya, ngerti, paham. Ya, maksud saya itu narasinya jangan langsung jalan ke pribadi gitu loh. Maksud saya itu, kalaupun Bang Sabuk Saya nggak mengatakan dia pembohong. Mari kita buktikan narasi yang dia bawa bohong atau tidak. Maksudnya itu, Dit. Saya nggak menyerang pribadi. Nanti kan terbukti. Kalau tadi Bang Adit bilang keselamatan dari bangsa Yahudi, tidak selamat bangsa Yahudi kalau dibohongi oleh orang Yahudi sendiri, dibohongi kitabnya gitu, Dit. Berani gak dia? Tadi oke, kita lanjut ya. Kita nyambung tadi soal Yakub tadi. Dia bilang Yakub bergulat. Kata dia Elohim, yang dilihat di situ malaikat. Sekarang berani gak dia buka Sefaria, rasi? Saya tantang dia. Berani gak dia? Biar Madia lihat, Pak Dani lihat. Berani gak dia buka Sefaria tentang Yakub? Yang bergulat gitu kan? Mesti tahu yang namanya terjemahan tidak sempurna, pasti ada cacat di sana sini kan. Nah, yang diambil kamu berani buka atau makanya gini, saya kasih tahu kamu. Makanya kamu bilang yang mau dibahas bukan terjemahannya, tapi esensi dari konteks kalimatnya itu. Sekarang makanya gini, kamu kasih edukasi. Hashem bisa dilihat atau enggak, kan pertanyaannya itu. Ketika tidak bisa, berarti Elohim di situ bukan Hashem. Makanya kamu kasih edukasi dengan jujur. Kalau ada yang berbeda dalam tafsiran itu berbeda. Antar Yahudi sendiri pun berbeda. Kamu kasih edukasi, jangan kamu penafsiran kamu sendiri. Kita cari di dalam Tehillim misalnya. Kata Elohim yang merujuk kepada hakim. Coba Aditya, tolong dibuka yang di private chat ini Sefaria tentang Yakub. Oke, begini saya buka ya. Tapi saya minta satu aja ya supaya yang nonton itu teredukasi juga ya.
ketika dijelaskan Iya, oleh Bang harus. Ishak, ya makanya jangan potong dulu, ini kebiasaan kalian gitu loh. Maksud saya itu, ketika Bang Ishak itu menjelaskan, ya biarkan beliau sampai selesai dulu. Nah, setelah beliau selesai bicara, ya silakan di counter gitu loh, biar yang penonton juga nggak ikut bingung gitu loh Bang. Oke, siap ya. Oke. Ya jadi gitu aturan mainnya Bang Sabuk KTL ya. Oke, kita buka linknya. Bentar, sabar ya. Tapi kayaknya Bang Ishak, beliau juga punya pakai laptop tadi Bang Ishak ya. Oke. Mungkin Bang Ishak aja yang buka biar apa bisa main scroll sendiri gitu loh ya. Enggak, ini dulu yang tadi yang punya dia saya udah lihat. Saya udah lihat yang, ya, yang Angel saya udah lihat. Sama sih, alamat linknya sama. Ya. Coba ya kita buka di dalam Tehillim ya. Kata Elohim merujuk kepada apa di sini? Nah, di Kristen beda. Kita lihat di 82 ayat 1. Nah, di sini tulisannya A Song of Asaph. God stands in the congregations of God in the midst of the judges. Ya, sampai sini kita berhenti dulu. Kalau he will judge itu ada kosakata yang paling akhir itu yishpot. Nah, tetapi yang kita mau garis bawahi adalah di sini ada tulisan Mizmor le'asaf Elohim nitzaf be'adat el bekeref Elohim. Jadi kata Elohim ini muncul dua kali di sini. Pertama Elohim yang ini, kedua ini adat el, terus kedua Elohim yang terakhir. Ternyata Elohim yang pertama itu God. Lalu yang ada tulisannya adat el itu adalah congregation of God. Ini manusia berarti, ya. Terus kata Elohim yang terakhir ini adalah judges. Kenapa bisa begitu? Kan di sini ada kata bekeref. Bekeref itu di antara. Bekeref Elohim. Nah, di sini diartikan in the midst of the judges. Di antara para hakim-hakim. Hakim-hakim siapa itu? Israel. Seperti ini ya penjelasannya. Jadi kata Elohim di sini, yang Elohim yang ada di sini itu adalah untuk hakim-hakim manusia, Sanhedrin atau imam-imam Lewi yang bertugas sebagai hakim. Itu penjelasannya ada di sini. Jadi teks ini adalah Tehillim ya. Tehillim itu bukan kitab suci, tetapi Tehillim ini memiliki kosakata Elohim yang juga dipergunakan untuk judges atau hakim. Artinya apa? Elohim di sini bukan pencipta alam semesta. Elohim yang pertama betul God, tapi Elohim yang kedua judges atau hakim-hakim. Sama kasusnya dengan yang ada di dalam Torah tadi. Ketika mengatakan Moshe itu menjadi Elohim, berarti dia bukan Tuhan, bukan pencipta alam semesta, tetapi dia punya kekuatan dan otoritas. Lalu Yosef bertemu dengan malaikat yang diutus oleh Elohim atau Hashem. Maka malaikat itu juga bukan Hashem, tetapi malaikat itu punya kekuatan dan punya otoritas. Sebetulnya simple kalau kita mempelajari berdasarkan kaidah bahasa dan juga kaidah konteks kitab suci ya, Torah, dan kita melihat konteks kalimat yang terakhir. Ketika konteks kalimatnya dibuang, terjemahannya hancur. Seperti itu. Jadi kata Elohim itu tidak selalu artinya God. God itu hanya menjadi terjemahannya hanya menjadi seperti ini untuk memahami bahwa Elohim yang pertama itu pencipta, makanya diterjemahkan God gitu kan, buatnya God yang ini. Nah, lalu yang kedua tidak pakai kata Elohim, pakai kata adat el. Adat ini dari kata eda. Eda itu artinya komunitas. El itu berarti yang menyembah Tuhan, komunitas yang menyembah Tuhan. Nah, sedangkan kata bekeref Elohim
di antara Elohim. Yang dimaksud Elohim di sini bukan pencipta, bukan Tuhan seperti yang ada di sini, tetapi yang dimaksud di sini adalah hakim-hakim manusia. Jadi antara Elohim ini dengan El yang ada di sini dengan Elohim yang ada di sini itu beda konteks, beda subjeknya, beda-beda tiga-tiganya. Adat El itu berarti manusia, komunitas manusia, penyembah Tuhan. Kalau Elohim yang pertama ini pencipta. Elohim yang kedua, Sebentar, sebentar. Makanya di sini Isa, Anda tuh harus mengedukasi Muslim di sini. Kalau itu berbeda-beda, Muslim sendiri sini bingung. Padahal ini ngerti gak? Ini Muslim sini nggak ngerti. Ada kamu bilang Elohim Hakim, kamu bilang Elohim tadi Hasim, kamu bilang Elohim tadi malaikat. Nah, sekarang kamu jelas. Kamu mendengarkan, kamu akan paham. Ini kan dengerin dulu. Kalau kamu dengerin dulu sebentar. Kalau kamu tadi jelaskan nih perbedaannya tergantung konteks, selesai. Mereka nggak akan bingung. Konteksnya begini loh. Jadi diterjemahkan Elohim itu begini. Perhatikan, dengerin, kupingnya dipasang. Bentar Pak Dani, Anda harus ngerti. Kamu juga Pak Dani jangan ngumpet-ngumpet di Yudaisme, jangan. Tetapi dengarkan, karena kamu sendiri nggak paham. Nanti aku kasih tahu kenapa kamu nggak paham. Kita lihat terjemahan Kristennya nanti kayak apa. Kan ini kan Mizmor le Asaf, itu nyanyian yang berasal dari Asaf kan. Nih lihat, a song, ini kan lagu nih, lagu. Nah, lagu ini Elohim Nitzaf, itu artinya Elohim berdiri, ya. Lihat nih, God stands. Berdiri di mana dia? Nah, Ba'adat El, di komunitas penyembah Tuhan. Jadi Hashem itu hadir kepada manusia-manusia yang menyembahnya. Itu artinya. Jadi ini Elohim yang pertama ini adalah Hashem, ya. Tapi adat El yang di sini itu artinya komunitas manusia penyembah Tuhan. Lalu Bekeref Elohim Yishpot, artinya di antara hakim-hakim, maksudnya manusia, dia akan menghakimi, dianya ini Tuhan. Jadi kata Yud yang ada di depannya itu merujuk kepada Elohim yang ini. Ishpot itu artinya he will judge. Dia akan menghakimi. Nah, kata Elohim yang sebelumnya itu artinya hakim-hakim. Jadi di sini Elohim yang pertama ini Hashem, ya, Tuhan. Adat El ini komunitas manusia penyembah Tuhan. Lalu Bekeref Elohim itu artinya di antara hakim-hakim. Hakim-hakimnya itu manusia. Jadi Elohim yang kedua itu manusia, bukan Hashem. Tuh, artinya apa? Elohim bisa digunakan untuk manusia. Dan di dalam konteks tadi itu Yakub itu bertemu dengan malaikat. Elohim di sana itu malaikat. Moshe disebut Elohim, tapi Moshe bukan malaikat, Moshe manusia. Sama seperti Elohim di sini. Tadi Dit, sebentar. Tadi di Sefaria yang tadi Dit, itu divine, bukan malaikat, bukan angel, itu divine. Yang namanya angel itu divine creatures, makhluk ilahi. Itu yang disebut malach di dalam bahasa Ibrani, itu messenger. Tapi messenger yang seperti apa? Nggak, beda. Divine, ilahi, bukan malaikat. Kalau malach itu kamu jangan menambah-nambah. Kalau malach itu messenger yang berasal dari ilahi. Tapi kalau shliach itu messenger yang berasal dari manusia. Kalau diterjemahkan malaikat ya angel, benar. Malach itu artinya bukan malaikat dalam bahasa Ibrani, artinya utusan. Nah, ini. Sedangkan shliach itu artinya utusan manusia. Misalnya kamu pesan pizza lewat Gojek, yang nganterin itu tukang Gojek manusia. Maka dia disebutnya shliach. Tetapi kalau yang nganterin pizza itu malaikat, maka disebutnya malach. Itu dalam bahasa Ibrani. Ya, esensinya apa? Elohim itu esensinya apa? Yang Yaakov tadi dikatakan ketemu Elohim, ya, Elohim itu maksudnya adalah divine messenger. Jadi artinya utusan ilahi. Nah, divine messenger itu bisa disebut Elohim karena memang konteks kalimat di dalam Torah seperti itu. Enggak, yang kamu maksud Elohim itu Hasim yang mana? Elohim Hasim, Elohim divine angel. Kamu punya layar, kamu punya LCD, lihat di layar ya. Mizmor le Asaf. Ini nggak jelas, kalau esensi aja kamu nggak kasih tahu. Jelasin esensinya apa? Saya pengen tahu.
tanya ke Muslim, penjelasan saya jelas atau tidak tadi mengenai Elohim yang pertama, Elohim yang kedua penyembah Tuhan, dan Elohim yang ketiga hakim-hakim, ada jelas atau tidak? Ya, Muslim? Ya berarti Cukup apa? jelas. Cukup jelas gimana? Saya nggak tanya Kristen. Menurut Muslim, penjelasan saya jelas atau enggak? Sangat jelas. Sangat jelas. Berarti Kristen tidak punya alasan untuk mendiskreditkan penjelasan saya, karena menurut Muslim penjelasan saya sangat Saya jelas. tanya esensinya apa Elohim itu? Di sini di dalam Tehillim, catat baik-baik ya, 82 ayat 1 ya. Ada dua kata Elohim. Apakah dua-duanya ini merujuk kepada Tuhan pencipta alam semesta? Tidak. Elohim yang pertama merujuk kepada Hashem. Elohim yang kedua merujuk kepada hakim-hakim manusia yang bisa mati. Karena Elohim itu artinya bukan Tuhan. Tapi Elohim ini secara konsep ya, secara konteks kalimat ya, ketika dikatakan Nitzaf Ba'adat El, berdiri di dalam komunitas penyembah Elohim atau El, di sini adat El itu artinya congregation of God, artinya jemaat Tuhan atau komunitas yang menyembah Tuhan. Nah, terus Beteref Elohim Yishpot, di antara hakim-hakim dia akan menghakimi. Jadi ketika kita melihat Beteref di antara Elohim, Elohim itu bukan di antara Tuhan, tapi di antara hakim-hakim. Di sini lihat ya, in the midst of the judges, he will judge. Nah, kata he will judge-nya itu ini Yishpot dari kata shofet, karena ditambahi huruf yud di depannya dibacanya Yishpot. Kalau tanpa huruf yud dibacanya shofet atau shofat. Kalau shofet artinya menghakimi, kalau shofat artinya dia telah menghakimi. Jadi harus memperhatikan bagaimana mengeluarkan vokalisasi suaranya, karena beda vokalisasi suara. Jadi gini Pak Dani, saya jelaskan aja deh ke Pak Dani nih. Pak Dani, jadi maksud di kalimat itu, hakim Elohim itu sebagai Tuhan yang menghakimi juga. Itu ngerti gak Pak Dani? Jadi biar jelas. Edukasinya gitu. Jangan dibikin bingung. Yang ini Elohim ini Hasim, yang ini Elohim ini Hakim. Jangan, nggak usah begitu kamu pengajar mengedukasinya, nggak begitu. Jangan, nggak boleh kamu. Salah. Kita pasti beda. Yakin 1000% pasti beda. Nanti orang Kristen itu akan menganggap di sini ada Trinitas, padahal di dalam teks aslinya tidak ada. Yakin, karena ini senjata lama Kristen. Saya bongkar nih di sini nih. A Psalm of God ya. God stand in the congregation of the mighty. Kok beda? Di sini congregation of the mighty. Terus he judge among the gods. Dia menghakimi di tengah ilah-ilah. Beda loh. Jadi kata Elohim yang pertama di Kristen diterjemahkan God. Kata Elohim yang kedua, kata Adat El, congregation of mighty. Beda nih, harusnya congregation of God, bukan congregation of the mighty. Terus harusnya ada kata judges diganti dengan kata the gods. Jadi ini berbeda. Di Kristen ada... Ya sudah, coba terjemahkan ke Indonesianya gimana? Ini ya, sebentar. Ini saya copy paste ke MS Word. Nanti kita cek bareng-bareng nih. Beda apa enggak nih terjemahan King James dengan terjemahan dari apa namanya? Dari Khabat. Dari Khabat itu terjemahannya 90% bagus. Dia nggak sempurna, cuman dia 90% lebih bagus dari apapun yang ada, yang kalian miliki. Nah, sekarang saya buka MS Word nih. Ini terjemahan Kristennya, lalu terjemahan Yahudinya. Nah, terjemahan dari Yahudinya ini nih. Nah, sekarang yang Hebrew-nya juga saya copy paste juga, mau tidak mau. Mizmor. Nah, sekarang supaya apa yang saya tunjukin ini bisa dilihat, saya share-nya stop dulu, saya pakai apa namanya full screen ya. Jadi yang sebentar, ini di mana sih? Entire screen. Entire screen kok nggak bisa di-share ya? Oh, Windows. Ini.
Yang saya tunjukkan ini bisa kelihatan di layar nggak? Nah, bisa kan? Pertama, ini perlu kita highlight ya. Mizmor Asaf, ini kita kasih warna kasih kuning nih ya. Nih ya, A Song of Asaf ya. Ini juga nih. Kasih kuning. Nah, Elohim yang pertama ini kan artinya Hashem di sini. Kita kasih warna yang lain, biru ya. Nggak kelihatan ya. Nih, hijau aja ya. Jadi Elohim yang kok susah sih warnanya. Nah, Elohim ya. Ini jadi Elohim Nitzaf itu God stands. Ini pakai kata Nitzaf, ini nyambung ini. Karena dalam bahasa Ibrani itu kalau yang klasik itu kata kerja dulu baru subjek, tapi kalau dalam poetry kadang-kadang subjek dulu baru kata kerja. Nah, Be'adat El, ini kita kasih warna dulu nih. In the congregation of God, itu kita kasih ini aja, abu-abu aja. Semua. Ini ya, in the congregation of the mighty, ini beda terjemahannya. Terus Bekaref Elohim Yishpat. Ini kita kasih warna apa ya? Yang kelihatan hijau lah. Ini beda nih Kristen punya terjemahan. In the midst of the judges, he will judge. Nah, jadi kata Elohim di sini nih, kita hilangin lah no color ya. Nah, di sini pakainya the gods. Tuh. Ini jelas-jelas berbeda. 3 teks yang amat sangat berbeda dan nggak akan pernah bisa dianggap sama. Pertama, kata Elohim Nitzaf itu God stands, betul. Terus kata Ba'adat El itu in the congregation of God. Maksudnya di antara jemaat-jemaat manusia yang melakukan penyembahan kepada Hashem. Itu konteksnya. Kalau di sini kan apa? In the congregation of mighty, di dalam perkumpulan orang-orang kuat. Beda banget terjemahannya. Terus Bekeref Elohim. Nah, kalau misalnya Elohim ini saya kasih warna merah ya. Nah, ini artinya judge, artinya hakim. Hakimnya tuh manusia. Tapi di terjemahan Kristen jadinya ilah-ilah, jadinya gods. Ini saya kasih warna hitam ya, biar kelihatan dong. Tuh, perbedaannya seperti ini. Yang bawah dari KJV ya, atau dari King James Version. Yang di atas ini dari Tanakh yang dikeluarkan oleh Chabad. Chabad memiliki terjemahan yang atas, yang ini. Jadi berbeda. Nah, yang saya bahas dari tadi Elohim pertama itu ini. Ini sama saja mengatakan bahwa ini Hashem, ya. Elohim yang pertama itu adalah Hashem. Tetapi Elohim yang kedua ya adalah hakim-hakim. Nih, merah. Kasih tanda ini ya. Elohim yang ini artinya judge. Tapi kalau Elohim yang pertama nih artinya God. Itu perbedaannya.
Nah, kita harus tahu perbedaan-perbedaan ini, gitu loh. Terus Elohim yang terakhir, yang ini ada kata El. Nah, ini kan ada kata El. Kalau yang di sini kata L-nya diganti the mighty. Nih, perbedaannya. Tuh, berbeda atau tidak? Ya berbeda lah. Ya, apa yang Khabat terjemahkan ini dan ini benar. Walaupun Khabat tidak sepenuhnya benar, gitu loh. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang menyangkut Elohim itu benar dan ini berbeda. Kalau di sini kan God, mighty gods. Kalau di sini tidak, God dengan judges. Elohim itu bisa berarti hakim-hakim manusia. Dipahami oleh orang Yahudi seperti itu. Jadi kalian yang Kristen-Kristen tuh jangan ngotot, karena ini sebuah keilmuan yang berdasarkan tradisi orang Yahudi dan berdasarkan kaidah bahasa yang dilestarikan oleh orang-orang Israel selama 3000 tahun. Kalian tahu apa, kan begitu. Nah, saudaraku semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal, ternyata benar ya, bahwasanya apabila kita membuat suatu klaim terhadap sesuatu yang kita yakini, terutama di sini dalam hal kebenaran sebuah kitab suci, tentu harus berdasarkan original teksnya ya, yang Alkitabiah, dan juga harus bisa dibuktikan secara akademis, baik itu dari segi bahasa atau kritik bahasa ya. Dan di sini si Izak dari Yudaisme sudah membuktikannya bahwa Torah yang dia pegang ternyata benar dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Alkitabiah dan akademis. Nah, sementara pihak yang satu yang mengklaim itu adalah bagian dari kitab mereka, yaitu Kristen, ternyata di sini tidak mampu untuk menjelaskan secara detail ya keyakinan atau klaim mereka tersebut, sehingga di sini kita dapat menilai tentunya secara netral ya, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Izak ini sangatlah jelas dan terang sekali. Jadi artinya sudah tidak ada tempat atau sudah tidak bisa sebenarnya pihak Kristen untuk mengklaim bahwa ajaran mereka itu sama dengan Torah yang dipegang oleh Izak sekarang ya, terkecuali mungkin orang-orang yang masih tidak mempunyai rasa malu, tentu mereka akan terus mengklaimnya. Namun bagi yang mempunyai rasa malu, maka mereka akan berhenti mengklaim atau menyamakan kitab mereka dengan Torah itu sendiri. Nah, bagi kita sebagai umat muslim tentunya ini sangat berguna dan bermanfaat ya, untuk menambah wawasan keilmuan kita, sehingga kita semua bisa mengetahui bagaimana sebenarnya Torah yang pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut. Secara keseluruhan, kalau kita dengar penjelasan dari Izak ini, soal pengajaran tidak jauh berbeda ya dengan kita muslim, namun hanya beberapa poin mungkin yang sangat mendasar yang membedakan, yaitu antaranya mereka tidak mempercayai Nabi besar Muhammad SAW dan juga Al-Quran ya. Kalau soal identitas ketuhanan sama, yaitu Tuhan itu adalah zat yang tidak serupa dengan apapun juga. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada hal-hal yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim, tentu kita buang jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.